Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dudi, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Epa, selamat siang juga. Iya, gimana? Apa kabarnya nih, Pak Dudi? Alhamdulillah nih hari ini luar biasa seperti biasa disediain sarapan oleh istri, disediain senyuman Masya manis Allah. pagi-pagi oleh anak. Keren, 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 keren. Tapi dilihat ini tidak seceria seperti biasanya. Pak Dudi itu biasanya selalu ceria, selalu datang ke ruang guru itu membawa aura positif gitu kepada Aduh, kita-kita. Hari ini kenapa nih? Sepertinya ada masalah ini apa gimana? padahal sudah memasang raut wajah yang siap berseri sebetulnya, tapi Bu Epa seperti sudah mengetahui ada sebuah masalah nih, walaupun kecil ya, meskipun ada tersembunyi di wajah saya. Mungkin seperti ini, Bu Epa ya, seperti biasalah di kelas pembelajaran berjalan dengan lancar, pembelajaran dengan efektif seperti biasa. Tapi mungkin ada satu siswa yang ini nih nilainya agak kurang nih dari yang lain. Ketika dilihat memang apa namanya ketika evaluasi dia kurang ya nilainya. Ya. Terus pemahaman juga ketika memang ada apa namanya pembelajaran yang harus ditanyakan dijawab langsung dia nggak bisa kadang terbata-bata menjawabnya. Gimana ya? Jadi iya, memang ya Pak Dudi ya, bukan hanya di kelas Pak Dudi gitu ya. Di kelas saya, mungkin di kelas-kelas teman yang lain juga mungkin ada ya, pasti ada gitu anak kita menemukan gitu anak yang memang mempunyai nilai-nilai yang rendah gitu. Nah, Pak Dudi ya, pastikan itu apa ya, semacam ada hal apa gitu yang melatar belakangi anak tersebut sehingga mempunyai nilai yang rendah gitu. Pak Dudi melihat di kelas gitu, apakah sudah melaksanakan pembelajaran yang berbeda-beda gitu strateginya atau bagaimana? Atau anak itu mungkin mempunyai apa ya, slow learner gitu? Iya, kalau pembelajaran berdiferensi atau berbeda mungkin sudah dilaksanakan ya, walaupun memang efektivitasnya bisa sedikit demi sedikit lah, tidak selalu ini langsung muah gitu ya, tapi memang sudah saya terapkan. Tapi memang dia itu tipenya tipe penyendiri, Bu Epa. Oh iya, introvert Jadi mungkin ya? heeh, ketika istirahat, ketika belajar walaupun ada kelompok, dia teh banyak pasif kalau di kelompok. Terus kalau dia beristirahat atau kegiatan yang melibatkan banyak, dia kadang sendiri, dia kadang melamun, dia kadang tidak aktif gitu kan. Walaupun aktif kayak terpaksa gitu kan, Oh iya, nya itu kelihatan tuntutan lah gitu ya? ini kenapa gitu ya, apa namanya, siswa itu namanya Rizky, laki-laki. Memang sih badannya gede ya, paling gede gitu kan di kelas, tapi memang kelihatan dia penyendiri terus kalau di pasif seperti itu Bapak. Baik. Nah, karena Pak Dudi mungkin sudah melihat ya anak tersebut itu kurang atau introvert. Nah, pasti Pak Dudi juga mungkin ya sudah mengobservasi gitu latar belakang anak tersebut sehingga seperti itu apa gitu. Apakah sudah Pak Dudi melakukan itu? Nah, kemarin kan saya ngobrol nih dengan rekan guru yang kebetulan dekat nih, bukan rumahnya lah, maksudnya tahu ya keadaan. Walaupun dulu saya juga tahu, tapi tidak terlalu mendalam kalau sekarang apa namanya masalah terbarunya. Yang saya tahu dia itu memang minder, Bapak. Kenapa minder? Mungkin dari faktor keluarga. Kata teman guru sih memang kalau saya kan dulu wali kelas mengidentifikasi pekerjaan ya, pekerjaan orang Betul. tuanya tidak apa-apa lah, itu mah kalau masalah maaf ada buruh, ada pekerja swasta itu kan itu sebagai hal yang wajar memang keanekaragaman sosial. Tapi ketika saya ngobrol dengan rekan sejawat, memang ibunya katanya asisten rumah tangga gitu kan. Jadi dia teh malu kadang mungkin. Padahal teman-teman yang lain biasa aja gitu kan, nggak mempermasalahkan dia. Malahan suatu saat ketika sedang belajar ada ayahnya masuk, pengen assalamualaikum, pengen ketemu sama diri dulu Pak. Iya nggak apa Pak, silakan Rizky. Kenapa ya Pak kalau boleh tahu? Oh ini mau bantuin masukin email gitu ya kalau nggak saya lupa Pak ya, email ke HP si orang tuanya yang ayahnya itu. Oh Ki panggil gitu kan kayak malu gitu kan keluar, walaupun memang
Saya nggak apa-apa Pak di dalam aja, nggak apa-apa Pak di luar aja kata orang tuanya. Nah jadi seperti itu Bapak. Jadi dia itu kayaknya minder deh dengan status profesi dari orang tuanya sendiri. Nah, tadi kan mengakibatkan dia kadang untuk belajar, untuk aktif itu mungkin padahal tadi temennya biasa Tidak aja, nggak apa-apa. mempermasalahkan. Iya. Malahan dengan temennya yang lain, sok atuh ajakin Rizky untuk gabung, jajan. Malahan kalau saya sendiri, kalau hari Sabtu, kebetulan ada jadwal olahraga sama mereka, ayo kita futsal. Ajakin Rizky ya. Ketika di kelas memang dia, iya Pak, iya Pak. Tapi ketika hari Sabtunya nggak datang, ayo teman-temannya ajakin Rizky gitu kan, biar lebih hangat gitu. Tapi sampai saat ini belum bisa ngajak dia untuk bareng-bareng gitu, sekedar memotivasi gitu, Mbak. Oh iya 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 ya saya paham. Jadi mungkin latar belakangnya anak tersebut itu introvertnya itu karena eh, kondisi sosial atau ya sosial orang tuanya karena mungkin dia malu dengan pekerjaan ibunya gitu ya seperti itu sehingga Yes. mungkin anak itu sebenarnya memiliki apa ya kemampuan yang lebih gitu ya jika anak itu tersebut itu mempunyai kepercayaan diri gitu ya Pak Dodi betul ya tetapi karena mungkin anak tersebut tidak memiliki kepercayaan diri akibat yang tadi itu pekerjaan orang tua sehingga anak itu tidak bisa mengekspresikan, mengeluarkan gitu kemampuannya itu karena terhambat oleh ketidakpercayaan diri yang tadi gitu. Nah, Pak Dudi ya, karena Pak Dudi kan tadi sudah tahu latar belakang masalahnya seperti apa. Nah nanti ke depannya nih Pak Dudi, ada nggak sih rencana Pak Dudi gitu agar anak tersebut itu tidak apa ya tidak tidak pede lagi atau menjadi percaya diri gitu bisa meningkatkan prestasinya kemampuannya tanpa terhambat oleh status sosial atau pekerjaan orang tuanya bahwa setiap pekerjaan itu semuanya sama yang penting kan halal gitu ya Pak Dudi ya yang penting dapat menghidupi keluarganya bahkan gitu pekerjaan orang tuanya itu bisa dibanggakan gitu ya orang tuanya itu rela bekerja keras gitu demi menghidupi dan menafkahi anak-anaknya. Nah, rencananya Pak Dudi nih ke depan bagaimana? Oke, saya punya rencana ke depan memang sih kalau pembelajaran ya, saya sudah menerapkan pembelajaran yang auditorial, terus apa namanya visual dan sebagainya biar mungkin ketika ada yang berdiferensiasi ya berbeda mungkin bisa menangkap mungkin terutama Rizky sendiri mungkin ketika bosan dengan audio ya kita lihatkan video tapi yang saya mungkin rencana adalah lebih mengaktifkan dia mungkin nanti dengan pembelajaran yang lebih menekankan dia itu untuk role model mungkin ya Bu Eva seperti itu ya jadi ketika dan memang pernah dilakukan role model pembelajarannya dia teh simple banget gitu ketika ke depan teh mempraktekkan teh simple gitu kan simple Iya, banget iya. orang lain bisa bisa improvisasi bisa ini dia mah simple dengan kata-kata yang memang apa adanya gitu kan tapi ketika memang dia ke depan saya juga sudah mulai oh iyalah nggak apa-apa sedikit juga ada yang penting ada perubahan nah mungkin kedepannya role model seperti itu harus bisa diterapkan lebih efektif selain nanti didukung dengan audio dengan video dan sebagainya tapi pada suatu ketika memang ada kerja kelompok dia kan di tiap kelompok saya bagi nih hari itu memang membuat ilustrasi tentang gerhana bulan kalau tidak salah karena setiap kelompok memang sudah ini kan ya dibagi-bagi tugasnya ada yang saya hari itu membawa laptop yang setelah ke kelas silakan yang sudah maaf jago membrowsing nih sudah jago browsing di YouTube silakan ke depan saya apa siap oke kita coba karena laptopnya ada tiga orang dulu wakilan oke browsing setelah browsing ya oke yang lain nih yang sisanya satu nanti mintain ya ke teman yang ada di depan untuk apa sih yang ingin di browsing tentang gerhana silakan tinggal bilang mereka biar browsingin terus mereka biar cetakin di Word atau di PPT atau di Canva gitu kan oke ada nah untuk Rizky sendiri oke setelah itu Bapak pengen modelnya dari hari itu memang dari kardus bekas dari bola pingpong benang dan sudah dikasih setiap kelompok memang dia bersama kelompoknya tidak mau ke depan untuk sekedar ini tapi dia yang bergeraknya di prakteknya dia oh saya mah memotong ini nah kelihatan banget ketika dia
agak antusias itu, Iya. nggak apa-apa lah, nempel-nempelin lem gitu kan sampai belepotan tanganna teh. Buat apa lingkaran dari kardus dan sebagainya. Ah, memang seperti itu. Oh, mungkin dia ini ya, Bapak kalau seperti itu lebih melakukan ya pengennya Kinestetik, iya. mungkin ya. Eh, jadi seperti itu mungkin. Oh, Bagaimana? iya. Iya, saya bagus sekali Pak Dudi apa yang direncanakan oleh Pak Dudi ya. Jadi memang apa ya, pemantiknya itu untuk anak Ananda tersebut ya, Ananda Rizky tersebut melalui strategi pembelajaran ya, terus perbedaan juga antara teman-teman yang lain. Contohnya nih mungkin teman-teman yang lain sukanya audio, sukanya Rizky itu ternyata kinestetik. Jadi melalui perbedaan atau apa ya, diferensiasi ini jadi ketahuan gitu bakat dan minat anak tersebut gitu. Ya bagus sekali Pak Dudi, memang kita itu ya sebagai seorang guru itu harus pintar gitu. Pintar untuk mencari solusi, pintar untuk membuat strategi agar anak-anak itu yang awalnya tidak termotivasi atau yang awalnya tidak semangat menjadi semangat belajarnya dengan cara ya seperti itu gitu. Kita harus mencari cara agar anak-anak tersebut itu melakukan pembelajarannya itu sesuai dengan minat dan bakatnya. Seperti tadi juga kan, ternyata dia sukanya kinestetik, melakukan. Berarti nanti harus lebih banyak lagi seperti games, praktek, dan yang lain seperti itu. Mungkin Iya betul. yang ininya itu tinggal ditingkatkan percaya dirinya aja ya Pak Dudi ya. Iya Gitu, betul. bahwa Jadi motivasi itu yang harus dirubah itu memang dia ketakutannya dari itu ya faktor sosialnya, iya, ekonominya mungkin orang tuanya, aduh orang tua saya mah, mama saya mah asisten rumah tangga, sedangkan yang lain mungkin tanpa memang tidak berpengaruh apa-apa terhadap lingkungan teman-temannya welcome. Makanya iya, saya selalu motivasi, iya, ayo ajakin rezeki, ayo gabungin jajan juga, jangan sendiri-sendiri rezekinya ya. Karena memang dia dari jajan sendiri ke kantinnya, walaupun ada satu orang yang selalu nemenin dia, mungkin sahabatnya mungkin ya kalau dua orang kelihatan. Oke, ketika yang lain ngumpul di sini, ajakin rezekinya, iya pak, iya pak. Atau Ki, jangan di sini, kata orang selalu dibercandain gitu. Ayo gabung sama teman-teman. Kadang dia juga pergi gitu kan sama teman-temannya gitu, gabung gitu. Nah, ya memang betul tadi memang rencananya role model terus game-game itu ya Bu ya Pak, mungkin game-game yang bisa melakukan kinestetik itu yang harus bisa dilakukan biar dia termotivasi bahwa keluarga salah satunya itu harusnya dibanggakan ya. iya. Tadi betul Bu Eva sendiri bahwa yang penting halal ya Ya, sekarang mah betul. Jadi diberi inilah, tidak. diberi apa ya, pemahaman bahwa setiap pekerjaan itu mulia, yang penting halal gitu. Dan kita itu harus bangga dengan semua pekerjaan orang tua kita. Yang penting halal gitu, kita harus mendukungnya. Nah, Rizky juga gitu harus bisa membanggakan kedua orang tuanya dengan cara belajar dan berprestasi di sekolah. Gitu. Luar biasa sekali Pak Dudi ya, keren. Memang guru itu harus apa ya, harus selalu semangat gitu, harus selalu bisa memotivasi, dan meskipun di kitanya itu kadang ya mut-mutan gitu, kadang kita juga kan namanya manusia gitu, ada kalanya, tetapi yang namanya guru itu harus selalu profesional, harus selalu jadi teladan bagi murid-muridnya di kelas, dan juga harus menjadi pemimpin atau manajer yang baik gitu, yang bisa memberikan solusi dan menuntun anak-anaknya untuk mencari solusi, seperti itu. Nah, Iya tadi betul, karena Pak Dudi betul. udah punya rencana aksi ini ya, tadi latar belakangnya sudah. Nah, bagaimana cara Pak Dudi itu agar pembelajaran di kelas itu menyenangkannya itu lebih konsisten, rizkinya juga lebih bisa berubahnya itu benar-benar dari hatinya gitu ya, bisa apa ya, bisa dia itu lebih pede lagi gitu dan tidak kembali lagi ke rizki yang seperti itu, yang kemarin gitu. Bagaimana nih Pak Dudi? Oke, tadi kan sudah ini ya untuk penguatan. Memang ketika pembelajaran saya selalu menguatkan lewat video motivasi di awal, video-video motivasi, video apa kata-kata quotes yang membuat siswa semuanya bisa termotivasi. Ya mungkin yang akan saya lakukan konsisten adalah memang memberikan motivasi intern ya, Ya, terutama memang tadi memang bahwa alangkah mulianya orang-orang tua kita dengan keringat mereka memberikan penghidupan buat kita. Nah, nanti secara pendekatannya itu step by step, hati ke hati dulu mungkin ya dari saya, terutama pendekatan terhadap rezekinya sendiri. Kalau memang pembelajaran tadi berfokus pada games, kinetis, dia bergerak mungkin juga lebih ditingkatkan agar
konsisten dari percaya diri. Sebetulnya ketika memang dia melakukan, dia juga bisa berbaur, itu sudah menurut saya sudah jadi kepuasan tersendiri, Bapak. Betul betul betul. Karena Oh, dari rezekinya introvert anak menjadi mau ya. bergaul Jadi itu memang heeh, udah peningkatan harus gitu ya. harus bener-bener lalaunan kalau bahasa Sunda Nah, ya, iya Bapak. step by Aduh, step gitu ya. Tidak karena harus memang langsung gitu. dia mah tipe orangnya gitu, tipe anaknya yang nggak mau harus berubah 100% gitu kan, harus 1%, 0, dulu dan sebagainya. Jadi memang harus kita sebagai pendidik memang harus sabar, telaten mungkin ya, tidak henti-hentinya memberikan semangat, tidak lupa selalu mengajarkan arti bersyukur, mengajarkan arti bahwa memang rezeki mah masih punya orang tuanya lengkap. Tuh kan ada Betul. temen di satu kelas. Nah, itu yang Iya. Iya, iya. selalu saya karena memang di kelas saya juga ada yang maaf yatim, ada yang piatu. Ketika saya Jadi anak lebih bersyukur ya. maaf si anu mah sudah ayahnya sudah lebih disayang sama Allah, sudah meninggalkan gitu kan. Nah, itu yang memang harus saya akan konsisten terapkan kepada Rizky. Aduh, terima kasih Mbak Eva telah Iya. menyempatkan nih waktunya. Terima kasih iya Pak Dudi sudah mau bercerita nih, berbagi pengalaman. Mudah-mudahan Nak Rizkinya juga bisa eh, lebih semangat lagi belajarnya, lebih pede lagi ya, lebih percaya diri sehingga bisa meningkatkan kemampuannya di kelas gitu ya, bisa meningkatkan prestasinya. Pak Dudi juga mudah-mudahan selalu bersemangat, selalu konsisten ya Iya, terima kasih Bu. untuk Ya. memotivasi anak didiknya gitu di kelas sehingga kita semua saya juga ya Pak Dudi ya jadi pelajaran gitu bagi kita bahwa memang jadi guru itu kita itu harus bisa selalu paham tentang kondisi anak-anak kita sebelum belajar gitu ya. Terus juga kita juga harus paham bahwa anak itu mempunyai masalah dan latar belakang di rumah seperti itu. Jadi guru itu tidak bisa menyalahkan dan melihat di satu sisi di sekolah saja gitu. Jadi kita juga harus melihat latar belakang di rumah. Dan tadi Pak Dudi sungguh luar biasa mau merangkul Nak Rizky ya, mau memang tugas kita, tetapi memang apa ya kita itu lebih ini sih lebih apa ya lebih lebih harus ekstra perhatian mungkin ya Pak Dudi ya ke anak Iya, tersebut betul, gitu. Dan betul sekali. saya lihat memang cara Pak Dudi udah luar biasa, saya acungin jempol, keren gitu ya Pak Dudi ya. Terima kasih Mudah-mudahan Pak ya. iya, Memang mudah-mudahan pembicaraan kita hari ini bermanfaat juga untuk saya, untuk Pak Dudi, dan mudah-mudahan juga Nak Rizkinya menjadi lebih percaya diri lagi, pembelajarannya juga lebih baik lagi. Ya, seperti itu ya Pak Dudi. iya, Terima terima kasih kasih Pak Mbak Eva Dudi ya. Iya, untuk sama-sama waktunya. sudah meluangkan waktu Iya. ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.